channel saya Irfan. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat grain di dalam sebuah database. Sebelum saya memulaikan tutorialnya, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan melakukan tutorial bagaimana cara memberikan hak akses kepada user hanya satu tabel saja dengan perintah create. Di sini, kita akan membuatkan usernya terlebih dahulu dengan perintah create user. Saya beri namanya back gudang atau bagian gudang, lalu tanda it, kemudian localhost. Lalu bisa diidentifikasi dengan password gudang 1, 2, dan 3. Setelah kita membuat user, kita akan memberikan hak aksesnya, yaitu dengan perintah create select on database DB penjualan, lalu tabel barang, kemudian to atau user back gudang atau bagian gudang, lalu tanda it localhost. Setelah itu, kita akan keluarkan user root dengan perintah exit. Selanjutnya, kita akan memasuki user bak gudang atau bagian gudang dengan perintah mysql parameter user back gudang atau bagian gudang parameter password, lalu masukkan passwordnya gudang 1, 2, dan 3. Kita sudah memasuki user back gudang atau bagian gudang. Sekarang kita akan lihat database-nya dengan perintah show database. Bisa kita lihat di sini terdapat database DB penjualan. Kita langsung gunakan saja dengan perintah use DB penjualan. Selanjutnya, kita akan melihat tabel di dalam database DB penjualan dengan perintah show table. Bisa kita lihat di sini hanya terdapat tabel barang saja karena sesuai dengan pemberian hak akses kita tadi ya, bahwa user ini hanya bisa dilihat tabel barangnya saja. Kemudian selanjutnya kita akan lihat isi tabel barang dengan perintah select tanda bintang barang. Dan perintah query select ternyata bisa digunakan di dalam user. Ini sesuai dengan hak akses yang kita berikan. Lalu, apa yang terjadi jika kita memakai perintah selain query select? Di sini, saya akan mencoba menggunakan perintah query delete dengan tujuan ingin menghapus kolom. Langsung saja di sini delete from barang where id barang sama dengan 1. Dan bisa dilihat bahwa query delete ditolak di dalam user ini karena kita hanya memberikan hak akses query select saja. Selanjutnya, kita akan melakukan tutorial bagaimana cara memberikan hak akses kepada user untuk mengelola semua tabel. Yang pertama, kita akan membuat user baru lagi dengan perintah create user admin 1, lalu tanda it, kemudian localhost. Kemudian, yang bisa diidentifikasi dengan password 1, 2, 3, dan 4. Setelah selesai membuat user, kita akan memberikan hak akses kepada user admin 1, yang dimana admin 1 ini dapat mengelola semua tabel. Ketik create select on DB penjualan, lalu tanda asterik atau tanda bintang, kemudian to admin 1, lalu tanda it, kemudian localhost, dan tanda titik koma. Kita sudah membuatkan user dan memberikan hak aksesnya. Selanjutnya, kita akan
memakai user yang kita buat tadi. Kita keluarkan dulu user root ini dengan perintah exit. Kita masukkan user yang kita buat tadi dengan perintah mysql parameter user admin 1 parameter password. Lalu masukkan passwordnya 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, kita lihat database-nya dengan perintah show database. Lalu, kita gunakan database DB penjualan dengan perintah use DB penjualan. Kemudian, kita lihat tabelnya dengan perintah show table. Bisa kita lihat di sini, ternyata banyak tabel yang tersedia karena kita sudah memberikan hak aksesnya ke user ini untuk mengelola seluruh tabel. Langsung saja kita cek apakah user ini bisa melihat isi tabel tersebut. Kita pilih tabel barang saja dengan perintah select tanda bintang from barang. Dan ternyata kita bisa melihat isi dari tabel ini sesuai dengan hak akses yang telah diberikan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan tutorial bagaimana cara memberikan hak akses kepada user yang bisa menggunakan semua query select, delete, dan update. Di sini kita akan membuat user baru dengan perintah create user admin 2, kemudian tanda id localhost, lalu yang bisa diidentifikasi dengan password 1, 2, 3, dan 4. Setelah membuat usernya, kita akan memberikan hak akses user ini yang dapat menggunakan seluruh query select, delete, dan update dengan perintah grade all on DB penjualan, lalu tanda asterik atau bintang, kemudian to, lalu user admin 2, kemudian tanda id localhost dan titik koma. Setelah dibuat dan telah diberikan hak aksesnya, kita gunakan terlebih dahulu user admin 2 ini. Di sini kita gunakan user admin 2 dengan perintah mysql parameter user admin parameter password, lalu masukkan passwordnya 1, 2, 3, dan 4. Setelah masuk, kita gunakan database DB penjualan dengan perintah use DB penjualan. Kemudian kita lihat tabel barang dengan perintah select tanda bintang from barang. Bisa kita lihat di sini bahwa terdapat 3 barang di dalam tabel barang ini. Langsung saja kita tes apakah kita bisa menggunakan query delete di user ini. Saya akan menghapus kolom ketiga. Langsung saja ketik perintah delete from barang where id barang sama dengan 3. Dan ternyata bahwa user ini terdapat menggunakan semua query termasuk query delete. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa support terus YouTube channel kita supaya dapat memberikan video-video terupdate lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.